Wa'lam, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhan nazir, wahai orang yang mampu berpikir. Nazir di sini bukan hanya sekitar melihat. Maaf, orang gila pun kalau matanya normal pun bisa melihat. Anak kecil umur sekian bulan sudah mulai bisa melihat, tapi belum bisa berpikir. Orang gila bisa melihat, tapi tidak bisa berpikir. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya melihat, direnungi dan difikirkan. Ketahuilah, wahai engkau yang masih bisa berpikir, anna sayyidanal habib al-a'zam, bahwasanya kekasih kita, Habib yang agung, al-qutbil ghaus, al-qutbal ghaus, Abdullah bin Alawi al-Haddad, bahwasanya kekasih kita Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, awrada hadhil kalimah, beliau meriwayatkan kalimat ini, al-khaira wa syarra bimasyiatillah. Di mana? Fi ratibihil masyhur, dalam ratibnya yang sangat terkenal. Seperti kita baca tadi, salah satu zikir ratib Haddad ada yang dinukil di dalamnya kalimat al-khair wa syarr bimasyiatillah. Baik, jelek itu dengan ketentuan Allah. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Kenapa kita di sini diajak berpikir? Jadi rotib itu fungsinya bukan hanya sekedar zikir saja. Rotib fungsinya bukan sekedar penjagaan saja. Rotib berfungsi sebagai nasihat. Kalimat-kalimatnya itu kalau kita renungi itu sebagai nasihat. Tadi itu, bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Dengan nama Allah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kemudian kita lanjut, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Diajak berpikir di situ kita oleh Imam Haddad diajak berpikir. Kalau kita sumpah, kita renungi aja satu persatu rotib dengan maknanya, hilang sumpah kita. Kalau kita stres, kita renungi aja satu persatu maknanya, hilang stres kita. Sumpah bingung, dagang sepi, harga naik, jualan nggak bisa naik. Semua orang sekarang resulannya seperti itu. Belinya naik, jualnya nggak bisa naik. Kalau nggak seperti itu, ya pembelinya yang turun. Macam-macam. Kita renungi makna rotib. Lagi bingung-bingung, baca rotib sambil merenungi artinya. Di antaranya itu tadi, wal khair wa syarr, baik jelek ini, jelek ini. Harga naik, jualan nggak bisa naik. Sepi, ini kurang baik, ini takdir yang kurang baik. Bimasyiatillah, ini sudah ketentuan Allah. Sementara kurang baik, tapi setelahnya pasti akan ada kebaikan. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Itu harus tertancap dalam hati kita. Sekarang lagi nggak enak, nanti pasti akan diganti yang enak-enak sama Allah. Pasti itu. Sebab ayat tadi, inna ma'al usri yusran, itu diulang 2 kali dalam satu surat. Ngulangnya itu nggak dijeda dengan ayat lain, langsung disambung sama Allah. Dan ayatnya dimulai dengan inna. Janji yang sangat kuat. Inna, sesungguhnya, ma'al usri yusran, bersama kesusahan akan datang setelahnya kemudahan. Diulang lagi sama Allah. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Seakan-akan Allah mengatakan, udah tenang aja, udah saya ini udah janji 2 kali. Masa nggak percaya? Jadi kita ini sumpek, stres, tapi jangan kebablasan. Sumpek jangan sampai stres maksudnya. Sumpek tapi jangan sampai stres. Orang kalau nggak sumpek ya nggak normal. Semua orang pasti sumpek. Buktinya nanti di kelanjutannya rotib itu ada doa agar Allah mengangkat kesumpekan dari kita. Berarti kan orang-orang soleh sendiri merasa sumpek. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfirham. Tapi sumpeknya orang-orang soleh itu beda dengan sumpeknya kita. Mereka sumpeknya nggak ada urusan dunia sama sekali. Nggak mikir mau apa mahal, mau sepi, mau apa, nggak mikir. Mereka aulia itu, solehin itu sumpeknya karena takut nggak dapat rahmat Allah. Karena merasa amalnya masih kurang. Karena merasa segala sesuatunya belum sempurna. Itu. Intinya sifat rasa sumpek itu ada. Tapi penyebabnya beda. Yang dagang sumpek karena dagangannya sepi.
Yang lagi nyalon, sumpek karena takut pendukungnya sedikit. Yang belum nikah, sumpek karena belum nikah. Yang nikah belum punya keturunan, sumpek karena belum punya keturunan. Macam-macam. Orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri. Orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Menghilangkan masalah itu dengan apa? Zikir, direnungi maknanya. Terutama zikir ratib itu tadi. Kalau kita renungi maknanya, ini sudah ketentuan Allah. Ngapain kita pusing-pusing? Sudah diatur oleh Allah. Mau kita pusing 7 keliling, jungkir balik, peras keringat, kalau belum takdirnya ya nggak mungkin terjadi. Yang penting ikhtiar. Al-Imam Sya'rawi mengatakan, abdanuka tat'ab wa qulubuka tatawakkal. Kalian capek dalam mencari nafkah, capek dalam usaha badannya, anggota badannya, capek nggak masalah. Wa qulubukum tatawakkal. Tapi hati kalian harus tetap tawakal. Orang kalau capek fisiknya nggak mungkin penyakitan, malah tambah sehat. Orang kalau capek, fisiknya gerak terus itu nggak penyakitan. Yang bikin penyakit itu capek otak sama capek hati. Nganggur tapi otaknya muter terus sumpek, ya penyakitan. Capek badannya, banyak kegiatan, tapi pasrah plong hati pikirannya, sehat. Kita usahakan seperti itu. Capek cari nafkah, capek usaha, capek ikhtiar, capek ibadah, capek cari ilmu. Hati kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita sadarkan bahwa segala sesuatu itu ketentuan Allah. Jadi setelah usaha, pasrah, seperti itu.